Shalom semuanya, selamat datang di kebaktian doa malam hari ini. Kita bersyukur kita boleh kembali datang bersama-sama ke hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur, kita membawa pergumulan dan kerinduan kita kepadanya. Firman Tuhan berkata bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Dan malam ini kita percaya Tuhan hadir serta mendengarkan setiap doa-doa kita. Mari kita mau buka hati kita mau menenangkan diri kita untuk kebaktian pada malam ini. Mari kita mengambil saat teduh untuk mempersiapkan hati kita. Amin. Panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari saya akan mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian sesuai dengan panggilan beribadah kita pada malam ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Di bait satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu,
menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Memuji-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebaktian doa kita dengan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah mengalami kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini, dan pada saat ini kami boleh mengambil waktu untuk bersama-sama berdoa, beribadah di dalam kebaktian doa ini. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau yang menolong kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Sebentar, khususnya saat kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu ditaburkan. Kami berdoa ya Tuhan, saat kami juga sebentar akan menaikkan doa syafaat kami. Mohon Engkau juga mempersiapkan hati kami. Kami sungguh rindu untuk kami semakin menjadi serupa seperti Kristus. Dan biarlah Engkau yang menolong kami untuk kami berjalan, melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau bekerja di dalam ibadah kebaktian doa pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya, dan Engkau yang dipermuliakan. Dengar seru doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pada saat ini dengan bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini firman Tuhan bertemakan kepenuhan dan kemenangan di dalam Kristus. Kita mengambil dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-15, melanjutkan pembahasan kita dari surat Kolose. Malam hari ini kita akan fokuskan di pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-15. Dan untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, kita dapat melihat di sini bahwa di bagian ini Rasul Paulus itu mengkontraskan dua hal, yaitu kekosongan yang ada di dalam dunia ini dan kepenuhan yang ada di dalam Kristus. Saya ingat seorang filsuf dari abad ke-17 yang bernama Blaise Pascal mengatakan hal seperti ini. Setiap manusia memiliki ruang hampa di dalam jiwanya, atau suatu ruang hampa yang dikatakan sebagai the infinite abyss. Sebuah ruang hampa yang kosong, yang tidak akan dapat diisi oleh sesuatu apapun yang tercipta di dunia ini. Setiap orang memiliki satu infinite abyss, satu ruang hampa, ruang vakum di dalam jiwanya, satu bolong di dalam jiwanya yang tidak akan dapat diisi oleh apapun itu yang tercipta selain daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak tercipta. Nah, oleh sebab itu kalau kita memikirkan hal ini, kita tahu bahwa seringkali manusia memiliki keinginan, begitu banyak keinginan, tetapi kalau kita melihat tanpa disadari, mungkin keinginan-keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan. Ya, saya sering mendengar kalau misalnya kita berbicara dengan teman-teman kita, pasti sesekali muncul pembicaraan bahwa manusia itu ingin umur panjang, begitu ya. Kita kalau boleh bisa meminta kepada Tuhan, kita pasti memohon diberikan umur panjang, bukan? Ya, misalnya umur panjang sampai 70 tahun, 80 tahun, atau syukur-syukur 90 tahun. Manusia memiliki keinginan untuk hidup panjang umurnya. Tetapi pada saat yang sama kalau ditanya orang yang umurnya sudah berusia lanjut, mereka juga punya keinginan yang lain, yaitu apa? Ingin kelihatan muda, ingin tampak muda. Jadi di satu sisi ingin umur panjang, tapi juga kalau boleh ingin terlihat muda, begitu ya. Tidak mau terlihat umur usianya lanjut, kan begitu ya. Ini satu keinginan yang alamiah dimiliki oleh banyak orang. Oleh sebab itu kalau kita mau jual barang, tentunya salah satu hal yang bisa membuat sesuatu itu laku itu apa? Yaitu suatu kata yang namanya anti-aging. Ya, kalau orang jual barang yang namanya anti-aging itu pasti laku. Kenapa? Karena orang nggak mau kelihatan tua, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya kita tahu ada yang namanya anti-aging cream, ada yang namanya anti-aging serum, ada yang namanya anti-aging vitamin, begitu ya, di mana-mana dijual. Bahkan juga ada yang menjual anti-aging shampoo. Nggak tahu ya, mungkin cuci rambut jadi tidak terlihat tua gitu, seperti itu ya. Atau anti-aging water, minum itu ya kita istilahnya kulitnya jadi rapet begitu. Atau anti-aging juice. Saya pernah mampir ke sebuah toko ya, penjual boba ya, suatu kafe yang menjual boba. Waduh, itu tempatnya antri. Kenapa? Karena ada yang di tempat itu dijual jus ramuan anti-aging dengan sayuran dan sebagainya. Orang-orang ingin hidup usia panjang, tetapi juga at the same time tidak mau terlihat menua, ya. Sebagai contoh, ada seorang bilioner dari Silicon Valley yang bernama Brian Johnson. Ya, beberapa waktu yang lalu muncul
kabarnya di banyak berita bagaimana eh, bilioner dari Silicon Valley ini yang sudah berusia kurang lebih 50 tahun, dia ingin tampil muda. Dia ingin istilahnya menolak atau melawan penuaan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membayar jutaan dolar ya perawatan setiap bulan untuk bisa melawan proses penuaan ya. Bukan hanya dia melakukan perawatan, dia makan, dia katakan dia mengambil 54 pil bermacam-macam ya suplemen untuk supaya tubuhnya bisa melawan gejala penuaan. Bahkan bukan hanya itu, dia juga menjalani treatment dan operasi menghabiskan jutaan US dollar untuk bisa istilahnya bisa terlihat ya tidak menua begitu ya. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah seperti ini, jemaat sekalian. Ya, ini memang ada kepenuhan tapi kepenuhan cairan jadinya ya. Jadi kalau kita melihat suatu hal yang sangat ironis sekali, bagaimana orang yang tadinya terlihat muda malah ini sekarang jadi seperti terlihat babak belur, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bagaimana dunia ini dipenuhi dengan kekosongan. Ya, kekosongan. Filsafat-filsafat, pemikiran-pemikiran yang palsu, yang kosong menurut Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus juga mengatakan pada saat yang sama, Allah di dalam Kristus anaknya telah menyatakan atau memberikan satu kepenuhan, memenuhi, karena Kristus sendiri adalah pribadi yang dikatakan segala kepenuhan, kealahan ada berdiam di dalam dia. Kalau begitu, kita mau melihat malam hari ini apa makna kepenuhan di dalam Kristus. Kita melihat satu persatu makna kepenuhan di dalam Kristus. Yang pertama, kalau kita melihat dari tulisan Rasul Paulus, kita dapat menangkap bahwa Rasul Paulus berbicara ada satu transisi. Yang pertama adalah dari kehampaan kepada kepenuhan. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini banyak hal yang terlihat sepertinya padat dan berisi, padahal sebetulnya kosong dan hampa. Kalau kita misalnya membayangkan misalnya ambillah sebuah dus ya yang padat. Seringkali dus itu padat, tetapi belum tentu dus itu padat berisi, ya. Dia bisa berbentuk padat, ada isinya, tetapi sebetulnya dia kosong. Yaitu kalau misalnya dus itu, kalau kita misalnya membeli barang, ya seringkali barang itu ada yang namanya bantal udara, atau cushion, atau styrofoam. Yang mana dia padat, dia berisi, tetapi isinya adalah hanya sekedar udara. Dia sebetulnya kosong, hanya untuk sekedar mengisi ruangan, tetapi dalamnya itu kosong. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang seperti itu, dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi kita tahu bahwa Kristus, ya, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Itu sebabnya Kristus hadir dan mengisi kehidupan kita, sehingga kita tidak merasa kekurangan apa-apa lagi. Kristus hadir mengisi kehidupan kita, sehingga dus yang tadinya sepertinya kosong dan kopong itu kini menjadi diisi. Kehidupan itu kita diisi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memindahkan kita dari kematian berpindah kepada kehidupan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita itu tadinya adalah mati, tetapi kita dipindahkan ke dalam kehidupan. Dan Rasul Paulus mengatakan hal ini melalui apa yang dia katakan di dalam satu ayat yang ke-12, ketika Rasul Paulus mengatakan dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Rasul Paulus di sini mengambil satu gambaran mengenai baptisan. Baptisan menjadi perlambang di mana kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Dan ayat ini sebetulnya adalah ayat yang menjadi landasan keyakinan kita, bahkan keyakinan gereja kita, mengapa kita melaksanakan
sakramen baptisan, bahkan sakramen baptisan melalui baptisan air secara percik. Yaitu karena Rasul Paulus memakai gambaran yaitu sunat rohani. Teolog John Calvin mengatakan janji Allah yang mulanya diberikan kepada orang Israel di dalam sunat kini diberikan kepada kita melalui baptisan. Baptisan adalah tanda sunat Kristus, sunat secara rohani, bukan sunat secara lahiriah. Karena baptisan itu menggambarkan perpindahan dari kematian kepada kehidupan. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan adalah sebelumnya dalam kondisi mati. Ya, apapun itu luaran bentukan kita, tetapi dalamnya itu mati. Sama ibaratnya seperti mobil mewah, mobil yang terlihat mahal dan mewah, tetapi kalau dia tidak memiliki bahan bakar atau dia tidak memiliki baterai tenaga yang cukup, dia itu mati. Dia bisa terlihat mewah, dia bisa terlihat gagah, perkasa, tetapi tidak bisa jalan. Nah, itulah kita Bapak Ibu Saudara. Kita itu berada di dalam kondisi mati. Mobil yang mati kemungkinannya cuma satu, ya. Dia harus diisi bahan bakar atau digerek begitu ya, di-tow. Mau mobil gerobak, mau mobil rongsok atau mobil mewah, kalau dia dalam keadaan mati, maka dia tidak akan bisa berjalan. Oleh sebab itu, ini yang dikatakan Kristus datang menghidupkan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam kematian Kristus, dia mengalahkan maut sekali untuk selamanya. Dan di dalam kebangkitannya, dia memberikan kuasa kemenangan itu kepada kita. Kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Kristus lakukan ketika dia mengisi kehidupan kita. Dia memberikan satu kepenuhan di dalam dia. Dia bukan hanya memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan, tetapi juga yang dikatakan di dalam ayat ke-13, Kristus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Ya, di dalam bahasa asli, bahasa Yunani, kata surat hutang ini, ya, keirografon ini, memiliki makna bahwa hutang atau sertifikat hutang ini adalah sertifikat yang dapat digunakan untuk mendakwa kita, untuk memenjarakan kita, karena kita ini berhutang. Kita mengalami jerat hutang. Oleh sebab itu apa yang dilakukan Kristus, dia memindahkan kita dari jeratan hutang, kita diberikan kepada sebuah kemenangan. Karena surat hutang itu sudah dipakukan di kayu salib. Ya, tapi menarik yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini. Kalau kita tadi melihat, Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus bukan hanya menghapuskan surat hutang, tetapi dikatakan dalam ayat ke-15, Kristus juga melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Maksudnya kuasa kegelapan. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Apa yang dimaksud di situ? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah, misalnya kita bisa membayangkan begini. Membayangkan ada seorang yang dinyatakan sebagai pemenang misalnya, atau seseorang yang dinyatakan sebagai seorang juara begitu ya. Tetapi dia sebetulnya bukan seorang juara, dia seorang penipu begitu. Waktu dia dipanggil ke depan untuk diberikan penghargaan, dia berjalan, tapi di sepatunya itu menempel kertas toilet begitu ya, tisu toilet begitu. Nah, ini tentunya kalau orang mau ditepuk tanganin gitu, tapi dia berjalan tanpa disadari, di sepatunya ada tisu toilet, itu menjadi suatu apa? Menjadi suatu cemoohan. Apalagi kalau dia seorang penipu. Tentunya orang akan mencemooh dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan oleh Kristus terhadap kuasa-kuasa kegelapan, terhadap penguasa-penguasa di udara. Waktu Rasul Paulus mengatakan ia menjadikan mereka sebagai tontonan, itu artinya Kristus mempermalukan kuasa kegelapan. Kristus mempermalukan kuasa kegelapan. Bukan hanya mengalahkan, tetapi mempermalukan mereka. Nah, itulah yang dilakukan Kristus. Dia menyatakan kemenangan itu
dan dia memberikannya bagi kita. Dari jeratan hutang, Kristus memindahkan kita kepada kemenangan. Dia hadir memberikan pengampunan dan menyatakan kemenangannya bagi kita. Oleh sebab itu, malam hari ini kita melihat apa yang menjadi makna kepenuhan di dalam Kristus. Yang pertama, dia memindahkan kita dari kehampaan kepada kepenuhan. Dia hadir mengisi kehidupan kita sehingga kita seperti pemazmur mengatakan, aku tidak merasa kekurangan apa-apa lagi. Dan selanjutnya Kristus juga memindahkan kita dari kematian menuju kepada kehidupan. Melalui kematiannya di kayu salib, dia menghidupkan kita, dan dia di dalam kebangkitannya, dia memberikan kita kemenangan. Kristus hadir memberikan pengampunan dan menyatakan kemenangannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Kristus datang bukan hanya sekedar membuat hidup kita lebih nyaman. Dia datang untuk memenuhi yang hampa, membangkitkan yang telah mati, dan menghapus segala hutang yang membelenggu. Dan Kristus menggenapi ketiga-tiga hal ini dengan sempurna dan dengan tuntas. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas karya yang telah Kau genapi di dalam Kristus. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekosongan ini, Engkau menyatakan kepenuhan yang sejati di dalam Kristus, dan Engkau mengisi kehidupan kami sehingga kami tidak perlu merasa kekurangan apa-apa lagi. Ada Kristus, maka hidup kami menjadi cukup. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga telah memindahkan kami dari kematian, dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang dipenuhi dengan terang. Engkau juga telah menyatakan kemenangan-Mu sehingga segala hutang kami boleh dihapuskan dan kami boleh diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa untuk karya yang indah, yang begitu besar yang telah Kau genapi bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan biarlah Engkau memakai kami untuk kami boleh menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengalaminya. Terima kasih Bapa Surgawi, dengar seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan menaikkan doa syafaat kita bersama, saya akan mengajak kita kembali untuk menaikkan satu pujian, Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu. Kasih-Mu
Ku mau jadi seperti Engkau ya Tuhan. Ku mau meneladani setiap kasih-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami boleh jadi seperti-Mu. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan masuk ke dalam saat doa syafaat. Dan pada saat ini kita akan mengawali di dalam saat doa syafaat ini, kita akan bersama-sama kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita datang kepada Tuhan untuk membawa diri kita dan segenap keberadaan kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan nyatakan. Bersyukur karena Allah telah menyatakan kepenuhannya di dalam Kristus, dan kepenuhan ini yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita juga bersyukur agar untuk segala berkat Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan berikan, dan kita juga berdoa minta kepada Tuhan agar kita senantiasa boleh tetap berpegang kepada kebenaran,
Kita minta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat untuk membedakan hal-hal yang ada di sekitar kita, melihat hal-hal yang kosong dan boleh senantiasa berpaut kepada kehidupan yang penuh di dalam Kristus, kehidupan yang terpusat di dalam Kristus. Mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam Kristus Engkau menyatakan kepenuhan, segala kepenuhan kealahan Engkau telah nyatakan di dalam Kristus, sehingga kami boleh mengalami hidup yang dipenuhi akan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk perubahan hidup yang Kau nyatakan di dalam Kristus. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini juga mengucap syukur karena Engkau senantiasa mengasihi, senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu untuk terus senantiasa Engkau jaga dan pelihara, dan Engkau tolong supaya hidup kami senantiasa berpegang kepada kebenaran, berpusat kepada Kristus, dan mampu untuk membedakan hal-hal yang kosong dan hal-hal yang memiliki nilai yang kekal. Kiranya Kau menolong kami ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami membawa segenap pergumulan kami, baik itu di dalam masalah pekerjaan kami, baik itu di dalam masalah keluarga kami, baik itu di dalam kehidupan kami secara pribadi ketika kami mungkin melihat ada hal-hal yang masih merintangi kami untuk kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Engkau yang memberikan kepada kami anugerah-Mu untuk kami senantiasa boleh sungguh-sungguh mengiring Engkau dengan segenap keberadaan kami, dengan seluruh hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini kita juga akan melanjutkan untuk kita berdoa bagi gereja Tuhan, bagi jemaatnya ICLA. Kita terus mendukung setiap pengerja yang sudah Tuhan tempatkan di tengah-tengah gereja kita, baik itu hamba-hamba Tuhan, segenap pengurus, diaken, para pelayan aktivis, rekan-rekan yang melayani dalam pelayanan Sunday School, sekolah minggu, dan juga saudara-saudara seiman kita yang bersama-sama melayani di dalam care group yang kita ikuti. Mari kita serahkan gereja Tuhan ke dalam pimpinan tangan Tuhan, agar Tuhan boleh memakai gerejanya, Tuhan yang juga boleh mengaruniakan hikmat, bijaksana, dan di dalam segala hal yang dilakukan, yang diputuskan, biarlah Tuhan yang senantiasa bekerja, Tuhan yang senantiasa memegang kendali, dan Tuhan yang menyatakan kehendak-Nya. Baik, pada saat ini mari kita mengambil waktu untuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu jemaat ICLA.
Terima kasih Tuhan untuk gerejamu. Kalau di bulan Juni ini kami boleh melihat karya Tuhan sepanjang 19 tahun perjalanan gereja kami. Kami menyadari itu semua karena anugerah Tuhan. Kami menyadari itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena hasil tangan kerja manusia. Tetapi sungguh Tuhan sendiri yang memelihara kehidupan jemaat-Mu. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang Engkau telah tempatkan untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami berdoa untuk Pendeta Yahya Santoso dan Ibu Penginjil Yuyuk Ciu Yung Yung. Tuhan yang menyertai kedua hamba-Mu, berikan hikmat bijaksana. Kiranya Engkau menyatakan karunia-Mu dan kebaikan-Mu, dan biarlah Engkau yang terus bekerja melalui hamba-hamba-Mu. Juga bagi rekan-rekan yang melayani di dalam kepengurusan gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pengurus, para diaken dan juga keluarga mereka yang senantiasa mendukung pelayanan mereka. Engkau berkati. Kami juga mengingat para pelayan aktivis yang berbagian di dalam melayani di berbagai area bidang pelayanan kami di gereja kami. Juga kami berdoa ya Tuhan mendukung guru-guru Sunday School yang dengan kesetiaan mereka terus senantiasa mengajar setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Engkau yang berkati mereka ya Tuhan, dari minggu demi minggu mereka boleh melayani-Mu. Kami mengucap syukur dan mohon berkat Tuhan juga untuk setiap rekan-rekan yang melayani di care group. Tuhan juga yang memimpin, menyertai. Biarlah setiap kelompok care group yang telah berdiri di gereja kami, Tuhan yang memakai mereka untuk setiap persekutuan care group ini boleh menjadi satu keluarga rohani di mana setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin melihat dan menyadari akan kehendak-Mu, dan juga bersama-sama saling membangun. Terima kasih Bapa untuk gereja-Mu. Kami menyerahkan sekali lagi IECLA dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita juga rindu berdoa untuk mendukung ibadah pada hari Minggu ini. Untuk tanggal 7 Juni yang akan datang, kita berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap rekan-rekan yang berbagian melayani di dalam pelayanan kebaktian pada hari Minggu ini. Kita berdoa khususnya untuk pembicara tamu kita, yaitu penginjil Michael Koshan yang akan datang dari Michigan. Penginjil Michael Koshan adalah sebetulnya jemaat Geihok Imtong dari Bandung. Dia juga merupakan putra dari salah satu penatua kita, penatua Daniel Koshan. Dan penginjil Michael Koshan baru saja menyelesaikan studinya di Calvin Theological Seminary di Grand Rapids, Michigan, dan akan membagikan berkat firman Tuhan pada hari Minggu ini di tengah-tengah gereja kita. Mari kita mendoakan perjalanan sekeluarga besar dari Michigan ke LA. Kita juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang melayani di dalam kebaktian pada hari Minggu ini, baik rekan-rekan yang melayani sebagai worship leaders, sebagai song leaders, untuk para singers dan tim musik, juga rekan-rekan yang mengoperasikan alat-alat baik itu audiovisual dan multimedia dan juga YouTube live stream. Tuhan yang memberkati, khususnya kita berdoa supaya setiap peralatan yang kita pakai bisa berjalan dengan lancar. Juga untuk rekan-rekan yang melayani dalam pelayanan hospitality, untuk para ushers yang menyambut jemaat dan simpatisan dan tamu pengunjung kebaktian, dan juga rekan-rekan yang mempersiapkan konsumsi, kita akan mendoakan mereka. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami kembali berdoa untuk ibadah pada hari Minggu ini, baik itu kebaktian bahasa Indonesia dan juga English service.
Kami rindu ya Tuhan untuk mendoakan setiap rekan-rekan yang akan melayani. Berdoa khususnya untuk pengkhotbah tamu pada hari Minggu ini, yaitu penginjil Michael Koshan. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan terbang ke LA dari Grand Rapids, Michigan. Tuhan yang menyertai perjalanannya beserta dengan keluarga dan bahkan keluarga besar. Tuhan yang memimpin, mengurapi beliau. Tuhan juga menyertai rekan-rekan yang melayani di dalam bidang ibadah, musik, baik itu para worship leader, para song leaders. Berdoa untuk para singers, para pemusik, dan juga teman-teman yang melayani dalam pelayanan audiovisual, pelayanan multimedia, digital ministry. Semua Tuhan yang menolong, memimpin. Juga teman-teman yang melayani dalam pelayanan hospitality. Untuk rekan-rekan yang melayani sebagai ushers dan rekan-rekan yang mempersiapkan makanan untuk santap siang. Tuhan juga yang memberkati mereka. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk para guru sekolah minggu, Sunday schools. Sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan untuk ibadah-Mu pada hari Minggu ini. Biarlah jemaat boleh sungguh mengalami akan kebaikan Tuhan, mengalami akan sapaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan sungguh setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi untuk ibadah pada hari Minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Engkau yang akan menyempurnakan setiap pelayanan kami di tengah-tengah kelemahan kami. Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa pada saat ini mendukung untuk jemaat kita, saudara-saudara seiman kita di ICLA yang memerlukan akan dukungan doa kita. Kita terus mengingat untuk Bapak Listio yang masih mengalami lemah tubuh. Beberapa waktu yang lalu baru dipasang pacemaker. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada hambanya ini, memberikan pemulihan untuk Bapak Listio. Berdoa juga untuk Ibu Mira yang masih terus di dalam pemulihan di kornea matanya. Kita terus mendoakan. Kita bersyukur beberapa waktu yang lalu Ibu Mira dengan Pak Jeffrey bisa kembali ke Indonesia untuk menghadiri acara keluarga dan matanya boleh mengalami pemulihan. Kita terus berdoa supaya pemulihan di kornea matanya ini boleh berjalan dengan tuntas. Kita juga mau mendoakan Pak Robi dan Ibu Melisa yang baru saja kembali dari Indonesia dan mengalami flu, tidak enak badan, sehingga kemarin ketika baru kembali agak kurang fit. Mohon Tuhan yang juga memberikan pemulihan. Kita juga terus berdoa untuk jemaat gereja kita yang lanjut usia, yang tidak bisa hadir secara fisik beribadah karena keterbatasan-keterbatasan. Kita terus mohon Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, pemulihan kepada mereka. Kita juga tidak lupa mendoakan jemaat kita di English Service, khususnya anak-anak kita, adik-adik kita yang hari-hari ini adalah minggu finals atau ujian akhir semester, baik mereka yang berada di middle school, high schooler maupun para mahasiswa. Kita mendoakan mereka supaya mereka boleh menyelesaikan semester ini dengan pertolongan Tuhan. Kita juga bersyukur untuk rekan-rekan adik-adik kita yang pada semester ini sudah lulus, baik itu dari high school maupun dari perguruan tinggi. Ada beberapa di antara mereka yang sudah lulus dan akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi ataupun atau sedang mencari pekerjaan. Kita mendukung mereka. Dan juga ada di antara jemaat kita, rekan-rekan kita, adik-adik kita yang setelah lulus mereka akan kembali ke Indonesia. Kita juga mendoakan untuk transisi mereka, kesiapan mereka untuk perpindahan
kembali ke tanah air. Mohon Tuhan yang menolong di tengah segala kesibukan mereka. Tentunya untuk pindah bukan hal yang ringan, tapi kita percaya Tuhan akan menolong. Mari kita berdoa bagi jemaat ICLA. Bapak Surgawi, pada saat ini kami ingin membawa saudara-saudara seiman kami di dalam doa. Kami ingin mengingat khususnya Bapak Listio yang pada saat ini masih mengalami lemah tubuh. Berdoa mohon Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan pemulihan. Biarlah di tengah-tengah kelemahan yang dialaminya, dia boleh mengalami akan kehadiran Tuhan. Boleh sungguh menyadari akan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupannya, memberikan kekuatan. Kami juga mengingat Ibu Mira yang masih terus di dalam pemulihan kornea matanya. Tuhan yang menyertai. Bersyukur untuk Ibu Mira yang saat ini juga sudah kembali berbagian di dalam pelayanan Sunday School di tengah-tengah ICLA. Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, dan biarlah kornea mata dari Ibu Mira ini sungguh Tuhan jamah supaya boleh sembuh kembali dengan tuntas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Robi dan Ibu Melisa yang baru saja kembali dari Indonesia dan mengalami flu, tidak enak badan. Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menolong mereka agar mereka boleh kembali disegarkan dan diberikan pemulihan oleh Tuhan. Kami juga terus mengingat jemaat gereja kami yang sudah lanjut usia, yang mungkin saat ini tidak lagi bisa hadir beribadah secara fisik bersama-sama dengan kami. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, dan senantiasa Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Kami juga mengingat untuk jemaat kami di English Service, adik-adik kami yang pada hari-hari ini mereka sedang menyelesaikan ujian yang mereka tempuh. Tuhan yang menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan kemampuan kepada mereka, konsentrasi, bahkan biarlah mereka juga ketika mempersiapkan, mereka diberikan tubuh yang sehat. Kami juga bersyukur untuk adik-adik kami yang boleh lulus menyelesaikan pendidikan mereka, baik dari high school, SMA, maupun dari universitas. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa segala pencapaian mereka semata-mata karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam rencana mereka juga untuk selanjutnya, baik itu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Sungguh Tuhan yang menjawab setiap doa dan kerinduan mereka, menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga mengingat rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kami yang akan kembali ke Indonesia selepas studi mereka pada semester ini, dalam bulan-bulan ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka anugerah-Mu, agar di dalam setiap transisi dan persiapan mereka boleh sungguh ditopang oleh Tuhan. Bapa, inilah seru doa kami. Kami serahkan sekali lagi jemaat-Mu ke dalam pimpinan tangan-Mu. Yakin dan percaya Engkau Allah yang senantiasa menolong, senantiasa menuntun kami, senantiasa mendengar akan seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini kita juga mau berdoa untuk masyarakat dan bangsa negara di tengah-tengah di mana kita ada pada saat ini. Kita mengingat untuk konflik yang masih terus terjadi di daerah Teluk, di Timur Tengah, di Eropa Timur, bahkan juga di Amerika Selatan. Kita berdoa mohon Tuhan yang memegang kendali, Tuhan yang menyatakan akan kasih, keadilan, dan damai sejahtera Tuhan boleh dinyatakan. Kita juga berdoa untuk bangsa negara kita, bangsa Indonesia maupun di Amerika Serikat. Tuhan yang menyertai
pemimpin tertinggi sampai kepada pemimpin yang ada di pelosok di daerah. Kita juga mengingat hari ini khususnya hasil pemilu Gubernur California yang sudah diumumkan dan juga hasil primaries dari pemilihan wali kota Los Angeles. Tuhan yang menolong supaya melalui primary ini nanti di bagian bulan November ketika baik calon-calon ini akan kembali dipilih untuk ditentukan hasil akhir. Kita berdoa mohon Tuhan yang campur tangan. Juga kita tidak lupa berdoa untuk pemilu midterm di legislatif yang akan dilaksanakan bulan November yang akan datang. Kita berdoa, kita minta supaya Tuhan boleh menolong supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang sungguh memiliki hati nurani, yang mau dan rela bekerja sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat banyak. Kita berdoa supaya ada pemimpin-pemimpin yang sungguh memiliki kemauan untuk berjalan di dalam kebenaran. Kita juga berdoa untuk kondisi perekonomian yang masih dilanda dengan ketidakpastian, baik itu di Indonesia maupun di Amerika. Tuhan yang menolong setiap anak-anak Tuhan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Mari kita saat ini menaikkan pokok-pokok doa ini di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini kami rindu untuk berdoa bagi dunia di mana kami ada pada saat ini. Baik itu tempat yang jauh maupun tempat yang dekat. Kami berdoa untuk konflik yang masih terjadi di Timur Tengah, khususnya di Gaza, di Lebanon, di Iran. Berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengalami himpitan, yang mengalami tantangan. Engkau memelihara mereka. Kami juga mengingat konflik di Ukraina, konflik di Venezuela, di Brasil, dan di tempat-tempat lain di Amerika Selatan. Tuhan juga menolong. Berdoa ya Tuhan untuk para misionaris yang telah Tuhan panggil untuk berdiri di garis depan di tempat-tempat yang sulit ini ya Tuhan. Engkau yang menyatakan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu kepada mereka. Kami juga mengingat untuk bangsa negara kami, untuk Indonesia dan Amerika. Berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat, Tuhan yang memberikan kepada mereka kepekaan untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Kami juga rindu mendoakan untuk hasil pemilu primary yang sudah diumumkan, baik itu calon-calon gubernur State of California dan calon dari wali kota Los Angeles yang akan kembali dipilih untuk finalnya pada bulan November yang akan datang. Juga untuk pemilu midterms yang akan dilakukan pada bulan November nanti juga. Tuhan yang boleh membangkitkan pemimpin-pemimpin yang sungguh memiliki hati nurani yang bersih, yang berjalan di atas kebenaran, yang sungguh mau mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Tuhan, kami percaya Engkau yang berdaulat atas seisi dunia ini. Engkau juga yang akan memelihara dan menyatakan kehendak-Mu bagi isi dunia ini. Kami juga menyadari ya Tuhan untuk kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian pada saat ini. Engkau yang memelihara setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjaga setiap orang-orang yang sungguh pada saat ini mengalami banyak pergumulan di dalam hal ekonomi. Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau yang akan senantiasa menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mendengar seru doa kami. Kami memanjatkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan menutup
Saat doa syafaat kita menaikkan doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian penutup sebagai ungkapan syukur dan iman kita kepada Tuhan. Biarlah melalui pujian ini hati kita kembali diteguhkan dan diingatkan bahwa pertolongan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian ini, pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang bersama dengan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian dikasih Tuhan, di akhir daripada
kebaktian doa ini, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kebaktian doa selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.